Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa anna fadailahu wa ni'amahu qad afdha ila kaffatil bashari syarqan wa gharba wa ibadahul muttaqina qad ashrafa yaumal qiyamati fi jannatil ma'wa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la lahu asma'ul husna wa sifatuhul ula. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadinil Mustafa lazul akhlaqil uzma wa husnil muqtada sallallahu alaihi wasallam ma damal hija yakhudu min bahril ma'ani lujaja wa ala alihi wa ashabihi zawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala Allah Ta'ala aydha hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cari cing bae gini terlambat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para sesepuh, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Fadilatul Mukarram Kiai Haji Asep Mausul, Kiai Haji Abdul Aziz Afandi, serta para kiai-kiai yang lain, majelis asatidzah yang saya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, pengantin baru, pengantin lama,
calon-calon pengantin, amin. Yang aminnya kencang, insya Allah moga-moga cepat jadi pengantin. Luar biasa, Kiai. Anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, para santri yang insya Allah semoga kita ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan kesehatan. Cari cing baik ini. Terlambat. Sehat jasmani, sehat rohani, umur panjang, rizki bertambah, barokah, syukur-syukur bisa ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Mina Musdalifah, ziarah ke Madinah, jalan-jalan ke Jeddah, balik lagi ke rumah, punya mobil mewah, bisa beli sawah, kawin nama Khadijah, punya anak soleh soleha, punya mantu lurah, insya Allah mati dalam husnul amin ya Rabbal. Alhamdulillah, malam ini saya dapat bersilaturahim dengan keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda. Ini mungkin Pak Kiai untuk kedua kalinya saya alhamdulillah bisa bersilaturahim ke pondok ini. Moga-moga silaturahim ini adalah mengandung barokah bagi kita semua. Amin ya Rabbal. Sebelumnya saya sampaikan sedikit tausiah. Saya kebetulan tadi datang, belum sempat untuk berziarah ke makam guru kita. Maka saya ayo rame-rame sedikit saja kita bacakan Fatihah untuk beliau, pendiri muassis daripada pondok pesantren ini. Moga-moga dengan sedikit membaca kalimat-kalimat at-thayyibah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima amal ibadah beliau, diampunkan segala macam dosanya, dan semoga pondok pesantren Miftahul Huda ini yang beliau merintisnya menjadi pesantren yang barokah, pesantren yang bermanfaat, dan alumni-alumninya pun berguna bagi agama nusa dan bangsa. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa 'anil sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Khususan ila ruhi anna Allah yataghashahu bir rahmah wal maghfirah وأن الله يعلي درجاتي في الجنة ويعيد علينا ببركاته وأسراره وأنواره وعلومه شهو لله له ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة. Amin. Mari kita kembali ke laptop. Wajahnya lihat, ini bukan tukul. Alhamdulillah, malam ini bersanding di hadapan kita kedua pengantin baru. Kita doakan moga-moga kakak kita, adinda kita,
yang bernama Tresna Ningsih dengan Zainuddin menjadi pasangan yang harmonis sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Amin ya robbal, mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Saya biasanya kalau berbicara tentang tausiah pernikahan gak pernah lama-lama. Pasti sebentar, karena saya sedemikian toleran kepada pengantin. Karena pengantin itu doanya satu, moga-moga tamu cepat pulang. Karena programnya sedemikian panjang. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya pengalaman. Cicing nucan pengalaman. Nikah. Apa itu nikah? Saya tidak membahas dari segi fikih. Kalau fikih mah saya yakin adinda santri pada apal semua di dalam babun nikah. Langsung amin baik. Saya baca di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang dikarang oleh Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Di sana beliau menyebutkan beberapa fawaidin nikah. Antara lain fawaidun nikah yang beliau katakan adalah dalam rangka fitrah insaniyah. Bahwa nikah itu adalah pada hakikatnya menyalurkan fitrah manusia. Artinya fitrah itu adalah merupakan keinginan dari dalam. Manusia pasti mempunyai naluri yang sama. Kalau lapar pasti pengen makan. Betul? Kalau haus pasti pengen. Kalau ngantuk pasti pengen. Nah kalau pengen ini, Islam memberikan jalan keluar, namanya adalah nikah. Untunglah kita ini berada di Islam, yang mana ajaran Islam itu adalah ajarannya al-waqi'iyah. Apa artinya al-waqi'iyah? Ajaran-ajarannya itu senantiasa cocok dengan kebutuhan manusia. Islam tidak pernah mengekang kebutuhan-kebutuhan manusia, tidak pernah melarang kebutuhan-kebutuhan manusia, tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia hajiyah insaniyah itu disalurkan sedemikian rupa. Termasuk ini adalah hubungan dengan lain jenis. Laki-laki yang normal pasti senang kepada perempuan. Perempuan normal pasti senang kepada laki-laki. Itu namanya fitrah. Wajar-wajar saja. Tapi kalau laki-laki senang sama hayam, itu namanya adalah bukan wajar, kurang ajar. Cepat-cepat dibawa ke rumah sakit grogol, tidak normal. Maka dengan demikian, di dalam ajaran Islam sampai ada Rasul pernah mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, kepada kebiasaan yang aku lakukan, itu kata Nabi adalah laisa minna, bukan daripada golonganku. Apa bisa ada hadis seperti ini? Nabi mengatakan ternyata ada 3 manusia datang ke rumah Nabi. Sampai ke rumah Nabi ingin ngobrol-ngobrol dengan Nabi, ternyata nabinya tidak ada. Ketemu dengan istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Mereka ini ternyata bertanya kepada Ummul Mukminin, "Ya Ummul Mukminin, kenapa sih? Bagaimana sih ibadah Nabi itu?" Diceritakan apa adanya oleh Ummul Mukminin, bahwa Nabi itu seperti ini, Nabi itu seperti ini. Walau Nabi itu sudah dijamin masuk surga, tahajud sampai kakinya bengkak. Alhamdulillah, kita juga sering bengkak mah. Cuman barangkali gara-gara main bola. Nabi tahajud sampai kakinya bengkak. Puasa setiap Senin Kemis, setiap Ayyamul Bid. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Akhirnya kata 3 orang ini, Nabi yang sudah dijamin masuk surga saja seperti itu. Ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap diri mereka itu ibadahnya dianggap qalil. Jauh lebih sedikit daripada Nabi. Nabi yang sudah dijamin masuk surga seperti ini ibadahnya. Lah kita yang gak pernah dijamin surga. Subuh kaberangan bae. Lamun tadi hudangkeun ka pangurus mah teh hudang-hudang. Itu mah di ditu di Manon Tejaya. Jadi dengan demikian seperti itu akhirnya 3 orang ini bersepakat. Satu mengatakan, "Ana asumud dahra wala uftir." Saya mau puasa terus, nggak mau buka-buka. Yang satu lagi mengatakan, "Ana aqumul laila wala anam." Saya mau sholat tahajud terus, tidak mau tidur-tidur. Yang ketiga lebih parah, "Ana la atazawwajun nisa." Aing mah tedai kawin-kawin. 3 orang ini rupanya terdengar oleh istrinya Rasul Aisyah. Akhirnya disampaikan kepada Rasul, "Ya Rasul, tadi barusan ada 3 orang datang ke rumah kita bertanya tentang itu dan ini. Setelah saya jelaskan ternyata mereka ngomongnya begini dan begitu." Akhirnya 3 orang ini dipanggil oleh Rasul. "Hai fulan, 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 tal." Datang. Ada apa Rasul? Tadi ngomong apa di depan istri saya? "Ana asumud dahra wala uftir." Saya mau puasa-puasa terus, enggak mau buka-buka. Salah. Aing ge puasa. Aing ge. Saya juga puasa, tapi saya buka puasa. Badan ini punya hak untuk dikasih air. Badan ini punya hak untuk diberi makan. Ini fitrah, ada kebutuhan jasadiah kita. Kalau engkau melaksanakan kayak begitu, berarti pada hakikatnya itu adalah Anda telah membinasakan diri kamu sendiri. Tujuannya untuk apa? Engkau berpuasa terus-terusan tidak mau buka. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah. Kalau seandainya orang yang puasa-puasa terus tidak mau buka-buka, yang niatnya mendekatkan diri kepada Allah, itu dilarang oleh ajaran agama, apalagi demonstrasi dengan mogok makan. Gara-gara sutet, saluran udara tegangan tinggi. Dalam rangka itu akhirnya demonstrasi, dia nggak makan-makan sampai mulutnya dijahit. Ini mah bukan lagi nggak kepalang, goblok pisan jalma kita. Makanya santri-santri kalau protes demonstrasi jangan pakai mogok makan. Demonstrasilah yang doyan makan. Yang kedua mengatakan, "Ana aqumul lail wala anam." Saya mau sholat tahajud terus, nggak mau tidur-tidur, sholat malam terus. Salah kata Nabi, saya juga sama sampean, sama kalian. Sholat tahajud, tapi mata ini kami pejamkan juga. Ada waktu istirahat. Perlu badan kita istirahatkan. Kalau engkau ibadah terus, kamu tidak istirahat, itu adalah sesuatu yang berarti adalah membinasakan diri kamu. Yang ketiga, nggak mau kawin-kawin. Dalam riwayat ternyata orang ini sebenarnya punya istri. Pas giliran ngedenger kayak begitu, Masya Allah, istrinya nggak dicolek-colek acak. Apalagi dicolok-colok, dicolek aja enggak.
Gandeng sia. Subhanallah, akhirnya sang istri ini yang biasa dangdan nggak dangdan, akhirnya datang ke istrinya Rasulullah, Aisyah, kenapa engkau jadi begini, acak-acakan aut-autan kieu kunaon? Percuma saya geh ibunda, umpama pakai bedak, umpama saya dangdan juga percuma, nggak dipakai sama suami saya. Emang kenapa suami saya sekarang ibadah terus, nggak mau deket-deket sama saya? Akhirnya orang kaya begini disalahkan sehingga Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaisa minni. Untung kita di dalam ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam kita dianjurkan untuk menikah. Berbeda dengan agama Kristen, misalnya agama Katolik, tokoh agamanya dilarang untuk kawin. Pastor-pastor biarawati itu dilarang untuk nikah. Apalagi agama Buddha, biksu dan bikunya itu jangankan mereka adalah dilarang kawin, makan makanan yang mengandung syahwat supaya metabolismenya tinggi pun itu adalah dilarang. Makanya biku dan biksu itu dilarang makan daging. Jadi makan apa? Makan vegetarian, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran saja. Karena kalau makan daging-dagingan itu biasanya adalah syahwatnya tinggi, maka mereka dilarang. Alhamdulillah di Islam Ustadz Kiai dibolehkan makan daging. Bahkan ketika tahlilan ge masya Allah hulu embe pangharepna Kiai diharapkan kudu kitu. Berkatna ke batur-batur mahiji kiai matilu dibudayakeun nu kitu teh alus. Tradisi nu sae kitu teh. Lumayan. Jadi dengan demikian maka di dalam Islam tidak seperti itu. Orang Buddha mah biksu, biku itu dilarang untuk bergaya. Rambut wajib gundul. Kalau di Islam mah boleh rambut dipanjangkan, boleh nyisir. Rasulullah saja nyisir, tarajjar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a min yaminihi. Nabi kalau umpama nyisir, dia mulai dari sebelah kanan. Artinya Rasulullah biasa bergaya. Rasulullah biasa adalah berindah-indah, berpakaian yang indah, berapi-rapi, dandan. Mereka bagaimana bergaya gundul? Teu bisa nyampo, naon disampoan. Gundul teh. Jadi sampai seperti itu pakai baju pun tidak boleh pakai jas. Apalagi pakai dasi, pakai bajunya baju gamis. Warnanya juga tidak boleh lebih antara warna coklat dan juga warna kuning. Tidak boleh lebih daripada itu. Kemana-mana pakai baju eta bae. Untung di dalam Islam kiai boleh bergaya. Boleh. Tidak ada larangan kiai itu bergaya. Ada? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indahin. Pakai baju yang rapi, pakai dasi boleh. Kalau waktu dulu ulama-ulama melarang kalau kita pakai dasi karena tasabuh dengan dengan orang Belanda. Kalau sekarang silahkan mau gagah-gagahan, tapi tidak boleh berlebihan. Perempuan boleh bergaya, boleh pakai bedak, boleh pakai baju yang rapi. Khususnya adalah ketika menghadapi suami, entar bukan sekarang. Ini kadang-kadang mau menghadapi suami, Masya Allah. Seaya-aya. Jadi menghadapi suami ala kadarnya. Kan apa adanya, bahasa Arabnya apa? Ala kadarnya. Beda sama pengantin baru, Masya Allah. Kalau pengantin baru, servis memuaskan. Mau tidur
Suami sudah ngegeletak, istri masih dangdan. Luar biasa. Lipstiknya juga color fix, yang nggak nempel di tembok. Dasternya juga daster yang transparan, tembus pandang. Masya Allah. Sing sabar santri, sabar. Jangan dibayangkan, jangan dibayangkan. Subhanallah. Dulu ke pengantin baru, ya Allah geus boga anak tilu. Najis, aing mah najis. Daster bolong, kutang ngampleh. Masya Allah. Disambung antara kutang dengan penitih teh, aduh. Dipeluk sama suaminya nojos. Boleh dangdan, boleh berhias, khususnya untuk suami. Ini mah kadang-kadang pengajian dangdan ke kuburan, arisan, ke pasar, kemana-mana dangdan. Tapi pas giliran menghadapi suami, ala kadarnya. Sampai jam berapa ini pengantin? Sampai jam 10 saja ya. Apalagi malam Jumat. Yahudi. Saya terus terang, kalau bukan Kiai Abdul Aziz yang minta saya untuk datang ke sini malam Jumat, nggak bakalan keluar saya. Yahudi banyak banget mah. Bayangin kalau saya balik ke rumah dari Tasik, Yahudinya udah pada pergi. Terus ini terus. Kalau saya ngajar di Jakarta, ngajar di Subang, kalau saya tanya sama jamaah terus, telangkung Kiai. Terserah, nggak ada yang berani merentah Kiai, nggak. Takut kualat. Terus. Kurang ajar. Kita kembali ke tak sobek-sobek. Jadi ini fitrah insaniyah. Maka alhamdulillah di dalam ajaran agama Islam kita dianjurkan untuk nih satu. Jadi bahwa yang namanya pernikahan itu kata Syekh Abdullah Nasir Ulwan adalah yang pertama fitrah insaniyah, penyaluran fitrah siakna nu biasa bae. Orang geus datang jauh-jauh manya disia-siakeun. Ini mah tadi geus diperintah terus ayeuna disia-sia. Sabar. Sekali deui manu. Yang kedua, kata Syekh Abdullah Nasir Ulwan, pernikahan itu adalah dalam rangka hifdzun nasl, menjaga keturunan, melestarikan keturunan. Bagaimana caranya melestarikan keturunan? Yang pertama, supaya anak yang dilahirkan ke muka bumi ini dinisbahkan jelas siapa bapaknya. Karena banyak sekarang anak lahir di muka bumi ini nggak jelas siapa bapaknya. Kadang-kadang binnya bin rame-rame.
Betul apa tidak? Jidat kayak si Edi, pipi kayak si Udin, hidung kayak si Pepen, ya Allah. Pas giliran digendong-gendong sama ibunya karena nggak jelas bapaknya. Anak siapa? Anak siapa? Bapaknya nggak jelas. Maka dengan demikian, dengan adanya pernikahan supaya jelas anak ini binnya bin siapa. Makanya anak muda kata Nabi kalau sudah mampu untuk nikah, nikah, jangan ditunda-tunda. Denge kan aing ngomong. Lamun geus mampu berani di dalam kamar loh. Kalau sudah mampu silakan ya masyarus syabab. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau sudah mampu untuk nikah, ayo segera nikah, jangan ditunda-tunda. Ngelamun, menghayal. Betul-betul? Insyaallah. Kalau memang kita belum mampu untuk nikah, ayo sering-sering puasa nggak pernah, tapi nafsunya tinggi. Ini sangat membahayakan. Apalagi makan yang bergizi terus. Makanya santri-santri mah karena masih jauh puasa. Puasa enggak. Jadi dengan demikian seperti itu ajaran agama, jangan ditunda-tunda. Jangan kayak anak-anak keluaran, bobogohan, baik. Kalau pacaran dulu dengan pacaran sekarang berbeda. Kalau dulu calon ibu didatengin oleh calon suami datang ke rumahnya, ibu langsung masuk ke dalam rumah, malu. Masuk ke dalam kamar. Paling ngintip dari belakang hordeng. My darling. Keluar paling ngasih air. Kang, mangga dileet, muhun, katampi. Paling cuman begitu. Langsung airnya diminum. Bismillah. Ya datang ti Subang ka dieu teh dibere daher dahar acan ya. Di tadi cai bae aing mah. Dianggap mujair aing mah. Punten.